أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudiyya di qalati lati adidini aladi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taqulu lana wa wa mashhuda wa min a'daihi hijaban masbuda wa sallallahu alaihi wasallam. Puji dan syukur dipanjatkan kepada Rabbi Allah Subhanahu wa taala. Kasih sayang serta pertolongan kita bersama melanjutkan kembali dalam kajian tafsir kekinian berdasarkan diri dengan kasih sayang pula hari masih bisa melanjutkan kajian itu. Salawat dan salam disampaikan kepada seluruh para nabi dan rasul yang jasa-jasa ini sebagai para usaha Allah yang menyampaikan petunjuk-petunjuk Allah kepada sekarang petunjuk yang benar, petunjuk kesesatan dilanjutkan di surah Al-Mudaththir pekan yang berikutnya. Sekarang dilanjutkan kepada firman yang sesuatu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzarni wa man khalaqtu wahida waja'altu lahu malan mamduda wa banina shuhuda wa mahadtu lahu tamhida summa yasma'u an ajida. Sadaqallahu alaihi wasallam. Baik, saya kaji dan saya terjemahkan serta kajian tafsir. Di ayat 10 Allah memberikan sebuah kabar kita, memberikan satu kabar kita. Wal di kabar tersebut menyampaikan kepada kita alal kafirin gaya yasir, bagi orang-orang kafir akan memberikan kesulitan dalam tidaknya akibat penolakan yang dilakukan kepada Rasulullah dari petunjuk didikan dari sisi yang disampaikan oleh para usaha Allah. Maka dari ayat 11 dari kekafiran dari penolakan orang-orang yang beriman petunjuk Allah maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan di ayat 11 dengan penyampaiannya sebagai berikut. Dari wa man khalaqtu wahida, biarkanlah aku dan orang-orang yang telah aku ciptakan sendiri. Maksudnya biarkanlah Allah memberikan sesuatu terhadap orang yang mengatakan orang yang telah aku ciptakan sendiri.
Tetapi Allah sebelumnya sisi sana. Karena menjawab Allah menggunakan dia. Di ayat 12 gambaran dia itu seperti ini. Waja'altu lahu malan mamduda. Aku jadikan baginya. Ja'ala aku jadikan baginya malan mamduda. Menjadi memiliki harta yang mamdudan. Mamdudan dari kata mada yang mudu. Madan. Mamdud isim maf'ul. Aku jadikan baginya diberikan harta mamdudan yang diperpanjang. Maksudnya dengan ujian manusia diberikan harta dengan diperpanjang, dengan waktu yang begitu luasa, dengan kesempatan yang luasa. Itu adalah bentuk ujian. Bentuk ujian yang Allah berikan kepada mereka-mereka yang dipersiapkan dari ujian harta tersebut untuk mendapatkan imbas dari apa yang dia lakukan dengan ujian harta itu. Kemudian ujian bagi mereka yang menolak kepada risalah kerasulan itu, wabanina syuhudan, dan kepada diberi juga bagian anak-anak syuhudan yang saya persaksikan. Kelihatan tampilan anak-anaknya mempesona, menarik. Kepintaran anak-anaknya menarik, mempesona. Kemudian tampilannya sangat-sangat betul-betul membanggakan orang tersebut. Kemudian di ayat ke-14 Allah juga menyampaikan firman-Nya untuk beri bentuk ujian tersebut. Wa mahadu lahu tamhidan, dan aku lapangkan baginya dengan kelapangan yang seluas-luasnya. Wujud ujian kepada orang-orang kafir yang akan diberikan siksaan dampak dari yang berbuat dia. Pertama, diberi keleluasaan harta dulu. Kedua, diberikan keturunan yang mempesona yang betul-betul menjadikan kebanggaan dirinya sehingga melupakan diri kepada Allah dan yang Maha Kuasa yang memberikan kenikmatan itu. Setelah itu, wa mahadu lahu tamhidan, dan aku berikan kelapangan baginya dengan kelapangan yang sebenar-benarnya. Perbedaan antara wa mahadu dengan waja'altu malan, bedanya kalau waja'altu malan, waja'altu lahu malan, orang itu dengan begitu mudah diberikan keleluasaan harta yang seluas-luasnya. Kemudian sementara wa mahadu lahu tamhidan diberikan kelapangan, artinya diberikan kekuasaan, diberikan kesempatan untuk menguasai, untuk menjadi berkuasa dengan penguasaan yang selapang-lapangnya, artinya sebagai bentuk kebijakan yang sekuat-kuatnya sehingga betul-betul dia melupakan dirinya kepada Allah karena merasa menjadi seorang penguasa yang betul-betul dia menguasai nilai dan lamanya yang dia hadapi. Sumayat ma'an ajida, kemudian orang tersebut toma'a, merasa toma, merasa kekurangan, merasa dia terus-menerus menginginkan ajida untuk aku tambah lagi. Jadi bentuk ujian yang Allah berikan, diberikan harta, keturunan yang baik, mempesona, yang betul-betul menarik, yang betul-betul menjadi kebanggaan. Kemudian diberikan kelapangan. Kelapangan itu identik dengan kekuasaan. Kelapangan identik dengan pengetahuan yang begitu luas, ilmu yang begitu luas, sehingga sudah melupakan kepada Allah, bukan Allahnya lagi yang pada kuasa. Seolah bahwa pengetahuannya, hartanya, posisinya, kewenangannya itulah yang akan menentukan kehidupan dirinya dan beserta orang lainnya. Sehingga ketika datang seorang utusan untuk menyampaikan bahwa memperkenalkan Allah kepada orang tersebut, mereka senantiasa berbicara, kala innahukan li ayatina anida. Kala tidak demikian, sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia itu, sesungguhnya innahu, sesungguhnya hal yang demikian, karena telah terbukti anidan menentang ayatina terhadap ayat-ayat kami. Jadi di sini hadirin pemirsa yang budiman, ada kalimat kala, sekali-kali tidak. Ketika manusia yang menolak aturan Allah, menolak Rasulullah, menolak petunjuk-petunjuk dari risalah yang Rasulullah sampaikan, meminta lagi kepada Allah untuk yasma'a, summa yasma'an ajida, untuk mereka itu ditambah lagi tentang kekayaan,
maka di situ Allah mulai memberikan sebuah teguran. Kalah sekali-kali tidak akan Allah Ta'ala lagi. Innahu sesungguhnya hal yang demikian tadi di atas karena li ayatina anidan telah terbukti keberadaan, posisi, situasi, kondisi orang yang telah diberikan harta yang lebih, keturunan yang mempesona, yang menarik, menjadi kebanggaan, kemudian keleluasaan kelapangan dalam bertindak berbuat. Li ayatin, karena li ayatina anidan terbukti kepada ayat-ayat kami anidan betul-betul menentangnya. Jadi maksud menentang kepada ayat-ayat Allah itu maksudnya ketika diberikan tanda-tanda peringatan dari Allah semuanya itu adalah wujud kasih sayang dan kuasa Allah, baik dari harta, baik dari keturunan ataupun dari keleluasaan, malah dia berbicara aku menolaknya, bahkan dia menentangnya. Kala innahu kana ayatina anidan. Menarik untuk disimak pada kalimat innahu kalau domiru yang ada pada kalimat itu berdasarkan kajian para ahli gramatikal bahasa, para ulama ahli bahasa, itu disebut domir sa'nin. Domir sa'nin itu adalah domir yang kembali ke berbagai urusan yang dibicarakan sebelumnya. Biasanya yang namanya domir itu kembali kepada satu atau dua kata. Namun ini adalah kembali kepada peristiwa yang lagi dibicarakan. Dalam kajian ilmu bahasa itu namanya domir sa'nin. Ketika dalam susunan usulul Quran ada domir sa'nin yang menjadi tempat pengembalian, kembali sebuah peristiwa kepada domir itu, pelajaran yang mesti kita perhatikan dan dari domir sa'nin itu menunjukkan bahwa itu adalah sebagai bentuk tadzkirah, sebagai bentuk peringatan, sebagai bentuk tahdzir yang betul-betul harus dijadikan bahan pemikiran bagi manusia, bagi orang-orang yang membaca firman itu. Sekali lagi saya tegaskan pada firman 16, kala innahu kana li ayatina anidan. Sekali-kali tidak. Artinya tuntutan mereka yang sudah diberikan harta banyak, jabatan yang begitu leluasa, anak yang begitu menjadi kebanggaan, kalah sekali-kali tidak ditambah lagi yang tadinya mereka meminta untuk ditambah. Innahu sesungguhnya hal yang demikian yang dimaksud adalah sebagai bentuk tahdzir, sebagai tahdid dan tadzkirah dari peristiwa yang di atas tadi ini berdasarkan ayat 11 sampai 15. Karena li ayatina anidan terbukti perihal yang demikian di atas tadi mereka menjadi menentang li ayatina kepada ayat-ayat kami. Namun di sini yang dikedepankan bukan susunan kali itu tidak begini. Innahu kana anidan li ayatina. Tapi dikedepankan oleh Allah itu. Innahu kana li ayatina anidan. Ini adalah sebuah penekanan yang akan diperhatikan. Apabila jar majrur dikedepankan, apabila jumlah jar majrur dikedepankan, itu menunjukkan kalimat itu li takhsis. Menunjukkan kekhususan dampak dari harta yang berbanyak, dampak dari jabatan yang kuat sehingga melapangkan diri dalam bertindak, dampak dari keturunan yang dibanggakan, itu menjadikan khusus bagi orang tersebut Anda akan jadi menentang kepada apa yang disampaikan oleh para utusan. Makanya di sini tidak begini susunannya. Innahu kana anidan li ayatina. Pemirsa yang budiman, yang menjadi harus diperhatikan kenapa jumlah jar majrur. Jumlah jar majrur dikedepankan dulu. Jadi innahu kana li ayatina anidan. Tidak innahu kana anidan li ayatina. Padahal nanti bisa saja secara aturan gramatikal bahasa. Namun tentu ketika kita melihat dalam kajian ilmu balaghah ada yang disebut dengan takdir dan takhir. Ditakdirkannya jumlah jar majrur li ayatina. Itu adalah untuk menunjukkan taksis, untuk menunjukkan kekhususan bahwa dampak dari dampak dari godaan harta, dampak dari godaan keleluasaan, dampak dari godaan keturunan itu menjadikan menentang terhadap tanda-tanda ayat-ayat kami yang Allah sampaikan melalui para utusannya. Kemudian
Saurhikuhu sa'idan. Aku akan timpakan dan siksaan yang payah bagi orang yang berperangnya demikian. Di sini ada kalimat saurhikuhu dan sin pada kajian ilmu gramatikal bahasa ini adalah bentuk kejadian yang menunjukkan istiqbal, bahwa kejadian itu akan terjadi. Tetapi terjadinya itu tidak menunggu dulu lama, tidak masa-masa yang nanti akan lama. Beda dengan saupa. Ketika kalimat ini memakai saupa urhikuhu umpamanya, saudan, maka aku akan timpakan kepada mereka siksaan yang payah. Mungkin saja nanti di akhirat. Tapi di sini memakai sin. Maka kalau memakai sin dalam kajian ilmu kebahasaan itu menunjukkan istiqbal yang dekat, lil qarib. Saurhikuhu saudan, aku akan timpakan kepada orang tersebut, kepada dia yang melakukan penentangan terhadap ayat-ayat kami, saudan, siksaan yang payah. Innahu fakkaro wa qaddaro. Sesungguhnya hal yang demikian itu fakkaro, telah dia memikirkan, telah dia pikirkan, wa qaddaro, dan telah dia tetapkan. Innahu fakkaro wa qaddaro. Sesungguhnya hal yang demikian itu telah dia pikirkan dan telah dia menerima ketetapannya. Maksudnya, ketika orang itu diingatkan dan diingatkan tidak mengikutinya, kemudian dia mendapatkan saudan, siksaan yang parah, maka dia baru mulai memikirkannya. Dan dia baru mulai merasa mendapatkan ketetapan yang sangat parah, yang sangat pedih. Kemudian di ayat kedua ke-19, pakutila pakai pakodaro, maka celakalah dia. Kaifa qaddaro, bagaimana akan dia menetapkannya? Bagaimana dia akan menerima ketetapan itu? Pakutila kaifa qaddaro, pakutila maka celakalah dia, kaifa qaddaro, bagaimana dia akan menerima ketetapan itu di saat dia sudah merasakan bahwa akan Allah turunkan kepada mereka siksaan yang payah. Sumakutila pakai pakodaro, kemudian dia merasa akan celaka dirinya. Pakai pakodaro, bagaimana dia akan merasa menerima ketetapan itu? Pelajaran yang bisa kita ambil dari firman ke-10 sampai firman ke-20 ini, dari kajian secara istinbatul ahkam, bahwa perilaku orang-orang yang menolak risalah kerasulan, perilaku orang-orang yang tidak menerima dakwah kebenaran, ciri bahwa dia itu betul-betul akan menolak, maka Allah memberikan ujian dulu dengan harta, ujian dulu dengan keturunan yang hebat, yang baik, ujian dulu dengan kelapangan yang begitu selapang-lapangnya. Lantas ketika datang pada saat itu si penerima risalah yaitu Rasulullah, kemudian mereka menentangnya, di saat itulah mereka sebagai bentuk ujian dengan harta yang dia miliki, dengan keleluasan yang dia miliki, menambah dirinya kesombongan, menambah dirinya melupakan kepada Allah, bahwa itu semua adalah merasa dari keberhasilan dirinya, bukan merasa dari itu adalah ketetapan yang telah Allah berikan bagi dirinya. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil, permisa yang budiman, semoga kita tidak termasuk pribadi orang yang menerima kepercayaan dari Allah harta, menerima kepercayaan dari Allah keturunan yang baik, menerima kepercayaan dari Allah kelapangan dalam berbuat dan bersikap, malah dia merupakan kepada tuntunan Allah melalui Rasulnya, sehingga kita tidak termasuk kriteria orang-orang yang akan menerima siksaan dengan payah. Pemirsa yang budiman, cukup demikian yang bisa saya sampaikan dari kajian tafsir surat Al-Mudaththir dari firman ke-10 sampai ke-20. Semoga apa yang disampaikan kajian ini di bulan Ramadan menambah keimanan kita, ketakwaan kita, keberimanan kita kepada dan Allah Subhanahu wa taala. Ditutup dengan doa, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi adhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Rabbana wahai Rabb kami, adhilni mudkhala sidqin, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar mendapat perut pandangan.
wa akhrijni mukhraja sidqin. Berikanlah aku jalan keluar, dengan jalan tepat, jalan keluar yang benar, yang tepat menurut jalan keluar yang engkau tetapkan. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Jadikanlah bagi aku sultanan nasira, adanya kemampuan kekuasaan yang bisa menolong. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aku li qawli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.